Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di mana saja berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, saya ucapkan selamat datang di channel konsultasi dan solusi korban pinjol. Di channel ini kita membahas seputar aplikasi pinjaman online, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang pinjaman online yang legal, yang resmi, yang sudah dalam pengawasan OJK. Apa itu? Yaitu kita akan membahas resiko apa saja sih jika kita gagal bayar di aplikasi legal ini atau resmi ini, ya. Tentunya kita sudah tahu ya, dan tidak perlu lagi saya jelaskan lebih rinci apa itu pinjaman atau pinjol yang legal atau resmi. Oke, langsung saja. Inilah resiko-resiko yang wajib kamu ketahui jika gagal bayar di aplikasi legal. Yang pertama, jika kita gagal bayar di aplikasi legal atau resmi, yang pastinya kita akan terdaftar atau masuk dalam blacklist slip OJK, ya. Setiap kali kita akan pengajuan pinjaman online ini, pasti kita akan diminta untuk memberikan data-data pribadi, ya, sebagai syarat kepada pihak aplikasi untuk pengajuan. Data-data itu biasanya KTP, KK, NPWP, internet banking, atau juga slip gaji. Ada syarat ini ternyata bertujuan agar pihak fintech itu bisa mengetahui identitas nasabahnya, seperti nama lengkap, alamat rumah, alamat kantor, pekerjaan, dan lain-lain lah pokoknya. Pihak aplikasi juga nantinya akan tahu apakah ini bermasalah, nasabah ini bermasalah atau tidak dari data-data itu, ya. Nah, jika sampai kita tidak mampu melunasi cicilan, itu kita harus siap-siap menerima konsekuensinya, ya. Yaitu tadi konsekuensinya, data-data kita akan dilaporkan atau dimasukkan ke BI, ke OJK. Jadi nama kita itu sudah masuk dalam daftar hitam layanan pinjaman. Ini sebenarnya nggak boleh dianggap remeh, ya. Kalau kita sudah termasuk atau sudah masuk ke dalam layanan daftar hitam di BI, artinya kita itu nanti itu kesulitan jika nanti ke depannya kita membutuhkan dana darurat atau dana yang kepingin untuk modal, untuk usaha, atau untuk apa keperluan apa saja, itu pastinya akan susah. Skor kreditnya itu akan jelek gitu. Kalau sampai hal ini terjadi, ya susah gitu. Karena itu penting ya skor kredit itu, menjaga skor kredit kita itu agar bagus di aplikasi itu penting. Seperti kita tidak telat membayar cicilan, jangan sampai gagal bayar lah. Jadi kedepannya itu kita bisa lancar jika ingin meminjam atau mendapatkan kucuran dana dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank, ya, koperasi, ya. Jadi saran saya, jika memang kita bisa melunasi, lebih baik dilunasi atau dibayar, dicicil lah. Karena
menjaga skor kredit itu tadi ya. Nah yang kedua, jika kita gagal bayar di aplikasi legal ini, risikonya itulah denda atau bunga yang numpuk ya. Bukan rahasia umum sih sebenarnya, jika nasabah yang harus bayar denda tapi nggak mampu bayar cicilan pinjaman online, itu sengaja nggak bayar gitu. Nah, jika kita sengaja tidak membayar ini kan otomatis dendanya akan terus menumpuk, berjalan gitu. Secara akumulatif membuat utang kita tambah besar atau tinggi gitu. Belum lagi bunga termasuk besar. Nggak perlu waktu lama, mungkin dalam 1 bulan aja udah bengkak. Jadi numpuk utangnya gitu. Nah, solusinya cicilan pinjaman online ini ya, jika sulit untuk dilunasi, kita bisa melakukan pengajuan atau negosiasi ke kolektornya, minta keringanan bunga atau memperpanjang tenor. Jadi dengan gitu cicilannya semakin agak ringan gitu. Jadi kita bisa sedikit ringan melunasinya cicilan di aplikasi. Jika berdasarkan aturan OJK yang berlaku itu ya, yang sudah ditetapkan oleh OJK, bunga dan juga denda keterlambatan itu maksimal dikenakan 0,8% per hari. Selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100% dari jumlah pokok pinjaman. Nah, itu besar sih, lumayan besar. Jadi lebih baik kalau kita ada uang sedikit, lebih baik kita bayarkan supaya dendanya tidak menumpuk, dan juga bisa ini negosiasi ya ke kolektornya minta nego perpanjangan atau nego jumlah pembayaran pokok. Nah, yang ketiga ini resikonya ini yang paling viral nih. Ya, resikonya gagal bayar apa? Yang ketiga ini dikejar-kejar oleh debt collector atau yang biasa kita sebut dengan DC. Jadi fintech ini memiliki prosedur yang ketat untuk mengatasi masalah nasabah-nasabah yang gagal bayar ini atau lari dari tanggung jawab. Tapi semua aturan tentang prosedur penagihan debt collector ini sudah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang biasa kita singkat AFPI. Nah, pada saat awal proses penagihan itu biasanya kita dihubungi melalui SMS, telepon, email, ya, chatting, WhatsApp gitu. Itu sebelum proses penagihan langsung ke rumah ya, dilakukan oleh desk collector namanya. Nah, jika kita sudah diperingatkan dari awal melalui SMS, telepon, dan juga email tadi, tapi masih belum bisa melunasi, itu pihak desk collector akan memberitahu ke kolektor lapangan agar melakukan penagihan langsung ke rumah. Bisa jadi ke rumah atau ke kantor. Jadi kalau misalnya kita
didatangi kolektornya di rumah tapi nggak ketemu, kemungkinan besar akan didatangi di lokasi kerja. Jadi rasa malunya itu mungkin agak, ya gimana ya, kalau didatangin kolektor atau ditagih hutang di kantor, rasa malunya itu agak lebih gitu dibanding di rumah. Jadi mendingan jika memang ada janji dengan kolektor, lebih baik bertemu langsung di rumah saja. Jadi suasananya lebih enak, lebih santai gitu, ngomongnya bisa agak leluasa, jadi nggak perlu malu-malu lagi dilihat teman kantor atau orang-orang yang di sekitar lingkungan pekerjaan, seperti itu. Jika terus-terusan ini diteror ya, atau biasanya itu jika belum tidak ketemu dengan nasabah ini, menghubungi juga ke kontak-kontak darurat, nomor yang sudah dicantumkan sebagai kontak penjamin gitu. Nah, kalau ini terus-terusan ya, artinya kita dikejar-kejar kolektor tiap hari terus lama, ini akan sangat mengganggu sekali. Aktivitas kita itu jadi terganggu. Misalnya jika kita bekerja, otomatis kan kita diganggu dengan telepon-telepon yang dari kolektor itu menanyakan misalnya posisinya di mana, atau kapan mau dibayar, atau jam berapa mau dibayar. Belum lagi menghubungin kontak-kontak darurat yang sudah kita cantumkan di aplikasi itu. Kalau kontak daruratnya orang-orang terdekat, mungkin kita bisa menjelaskan sedikit ya, artinya sedikit bisa mengerti lah mereka. Tetapi yang jadi masalah itu jika kontak daruratnya ini orang-orang yang bukan dari lingkungan saudara, artinya seperti teman ya, teman kerja, atau secara nggak sengaja kita masukkan nomor tetangga. Nah ini yang repot. Kalau mereka menerima, oke lah. Kalau nggak menerima ya itu lah. Kita harus bisa menjelaskan ke mereka. Jadi saran saya ya, untuk aplikasi yang memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, lebih baik dibayarkan saja. Tapi jika kondisinya memang benar-benar tidak ada, ya silakan langsung dinegosiasikan ke pihak kolektornya langsung. Ceritakan kondisi sebenarnya kita seperti apa, sehingga kita tidak bisa membayar tunggakan atau cicilan gitu. Jadi ingat ya, jika kita gagal bayar, itu pasti kita akan masuk ke dalam si OJK yang pertama. Yang kedua itu bunganya pasti menumpuk dan denda. Nah yang ketiga ya pasti dikejar-kejar kolektor ya. Jadi saya harap bisa, sebelum mengajukan pengajuan dulu, kita harus tahu juga resiko-resikonya yang di aplikasi legal ini, yang resmi ini ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sedikit. Jika kalian ingin topik pembahasan yang lain, silahkan komen saja ya langsung ya di komentar. Nanti kita pilih mana topik pembahasan yang paling menarik, nanti kita akan kupas tuntas. Jika ada kesalahan kata atau bahasa yang kurang berkenan dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf ya, sebesar-besarnya. Dan jangan lupa katakan saya tidak takut di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.